kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hakikatnya kita terus berjalan menuju tempat nanti kita akan kembali kepadanya. Kalau biasa orang yang syukuran, panjang umurnya, tambah umurnya, sesungguhnya umur kita itu berkurang. Karena memang kita sudah dijatah umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul mengingatkan kita, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'ina sanah. Umur umatku itu standarnya, kata Rasulullah. Kita umatnya Nabi Muhammad pada umumnya memiliki standar itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan Rasul sendiri usianya hanya sampai 63 tahun Hijriah yang Allah berikan kepadanya. Artinya sebentar sesungguhnya kita hidup di dunia. Maka mudah-mudahan umur yang masih Allah titipkan kepada kita, sisa-sisanya semakin berkah, semakin melahirkan banyak kebaikan dan amal soleh, kebaktian dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah tadi yang sempat sholat tahajud sebelum kita makan sahur, mudah-mudahan tahajudnya kita akan menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang menempati kedudukan yang maqamah mahmudah, tempat kedudukan yang terpuji di mata Allah Subhanahu wa ta'ala dan memiliki kemuliaan di mata Allah. Dan mudah-mudahan makan sahur yang kita makan, inna fis sahuri barokah, kata Rasulullah, di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Mudah-mudahan apa yang kita makan di waktu sahur itu mudah-mudahan juga melahirkan keberkahan, sehingga sahurnya itu akan memberikan potensi kebaikan, amal soleh dan juga pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah makan sahur, alhamdulillah kita hadir di masjid yang kita banggakan dan kita cintai, mudah-mudahan penuh keberkahan keridhaan Allah, untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan sebelum sholat subuh, yang tadi sempat melakukan sholat subuh sunnah qabliyah subuh atau sholat sunnah fajar, yang mana pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat sunnah fajar atau qabliyah subuh, kata Rasulullah, pahalanya lebih baik, jauh lebih makanja daripada dunia beserta isinya. Apalagi kalau tadi ketika sholat sunnah fajar, sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita, barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah fajar atau qabliyah subuh sebelum subuh, membaca 2 surat Alam Nashrah rakaat pertama setelah Al-Fatihah, Alam Taro rakaat kedua setelah Al-Fatihah, la yusibu dzalikal yaum alam, kata Rasulullah, maka tidak akan mengenai pada dirinya pada hari itu segala malapetaka, musibah dan juga mara bahaya. Jadi baca 2 alam salat sunnah qabliyah fajar, dan kita mendapatkan keuntungan dunia dan seisinya berada di dalam genggaman kita. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mendawamkan, mengistiqomahkan salat sunnah fajar atau qabliyah subuh, sesungguhnya dialah orang yang paling kaya. Kenapa? Karena dunia berada di dalam genggamannya, insya Allah. Dan setelah salat subuh, menjelang kita waktu isyraq, syuruk, kita sama-sama duduk di masjid ini untuk sama-sama mengaji, mencari ridha Allah, mengharap ridha Allah, mengaji, memperdalam ilmu agama, kita sama-sama sharing. Itu pahalanya, kata Rasulullah, khairun, lebih makanja, jauh lebih baik daripada salat sunnah 100 rakaat. Walaupun duduk-duduknya kita dengarkan ceramah agak-agak layahya walayamut, antara hidup dan mati, artinya cakarudu, sambil saking khusyuknya dengerin ceramah cakarudu, tapi alhamdulillah mudah-mudahan itu akan mendatangkan pahala, karena yang dinilai adalah apa? Pilihan kita untuk tetap duduk di sini
mendengarkan atau mohon maaf sama-sama kita belajar ilmunya Allah. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan satu sama lain dalam kebaikan dan kebenaran, dan insya Allah itu semua menjadi catatan amal kebaikan kita di mata Allah, apalagi kita laksanakan, kita lakukan di bulan suci Ramadan ini insya Allah. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita sama-sama bersalawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Yuk kita sama-sama bersalawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Allah, mudah-mudahan lisan ini yang terus bersalawat kepada Rasulullah akan menjadi saksi bahwa kelak nanti di padang mahsyar ketika kita membutuhkan syafaat, membutuhkan pertolongan, salawat inilah yang akan mendorong dan membantu kita untuk bisa mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, melanjutkan ceramah tadi malam, yaitu ceramah tarawih tentang memaafkan diri sendiri dan juga orang lain di bulan suci Ramadan. Tidak akan pernah kita bisa memaafkan kesalahan orang lain sebelum kita mampu memaafkan diri kita sendiri. Dan tadi semalam sudah saya singgung, dampak ketika kita tidak bisa atau belum memaafkan diri kita sendiri akan mendatangkan stres, depresi, overthinking, terlalu berpikiran yang terlalu. Jangan kita bebankan di luar kemampuan kita. Otak ini jangan sampai korupsi. Jangan sampai korupsi terhadap hati dan perasaan. Kenapa? Karena ketika otak ini terus korupsi terhadap hati, maka akan mendatangkan ketidaknyamanan, ketidaktenangan, gelisah dan sebagainya. Dan ketika kita tidak bisa memaafkan diri sendiri pun akan, mohon maaf, bahkan bisa menyakiti diri kita, menghancurkan diri kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ketika kita sudah mampu memaafkan diri kita dengan cara yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalau kau merasa bersalah, merasa banyak dosa, merasa banyak melakukan kesalahan, dan kita sadari itu, maka kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, segeralah datang kepada Allah, bertaubat kepada Allah dengan sebaik-baiknya taubat, dengan sebaik-baiknya meminta bersungkur, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah mampu memaafkan kesalahan diri kita sendiri, maka insya Allah kita pun akan bisa belajar mampu untuk memaafkan kesalahan orang lain. Jamaah, jamaah, mohon maaf, di antara kita pernah ada yang sakit hati? Ada? Ada, pasti. Karena
terkadang Allah mengirimkan kepada kita, di hadapan kita, orang-orang yang akan bisa mendatangkan kemuliaan kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang Allah mengutus orang di sekitar kita untuk menyakiti kita. Terkadang Allah mengirim orang yang bahkan terdekat dengan kita, orang-orang terdekat dengan kita, untuk apa? Untuk memberi luka di hati dan perasaan kita, bahkan mengambil hak kita, merampas hak kita. Bahkan orang yang sudah kita percaya begitu besarnya, dia menikam dari belakang, dia menusuk dari belakang. Kenapa? Karena Allah akan melihat, ingin melihat seberapa besar kesabaran kita menghadapi orang-orang tersebut. Bagaimana kita akan dilihat, sampai sebesar mana kesabaran kita kalau kita tidak diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Salah satunya tadi, mendatangkan orang-orang yang akan atau mungkin menyakiti kita. Makanya ketika kita memaafkan kesalahan orang lain, itu pahalanya luar biasa. Bahkan mohon maaf, bi ghairi hisab, tanpa batasan. Karena saking besarnya Allah tidak menggambarkan betapa besar, sebagaimana besarnya pahala orang yang sabar, dan sebagaimana besarnya pahala orang yang berpuasa. Hanya Allah yang tahu besarnya pahala tersebut. Makanya Allah memberikan gambaran di dalam surat Al-Imran ayat 133 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segeralah minta ampunan kepada Tuhanmu, kata Allah. Wa jannah, dan juga jangan sungkan-sungkan minta kebahagiaan surga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di bulan puasa doa yang sering kita dengar, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku minta ridhomu dan surgamu, dan aku berlindung agar aku terbebas dari murkamu dan juga nerakamu. Minta di bulan suci Ramadan, wa da'awat mustajab, segala doa-doa dikabulkan oleh Allah. Yang mana surga itu luasnya antara langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Bukan hanya orang yang sholat saja, bukan hanya orang yang berpuasa saja. Bertakwa juga dilihat bagaimana dia mempertahankan pondasi hablum minan nas, yaitu pondasi kita hubungan sesama manusia. Siapa orang yang bertakwa? Kata Allah di dalam surat Al-Imran, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Menebarkan kebaikan, share, dimulai dengan care, peduli kepada orang, lalu share, berbagi kepada orang. Siapa lagi orang yang bertakwa? Wal qaziminal ghaiz, orang yang pandai menahan amarah. Wajar kita terkadang marah, kecewa, sakit hati, itu wajar karena kita manusia punya perasaan, baik laki-laki maupun perempuan apalagi. Masya Allah, karena kita masih punya rasa, punya hati, sakit hati, kecewa, merasa Masya Allah terhianati dan sebagainya. Marah, tetapi marah kita redam, sehingga tidak menimbulkan dendam untuk kembali menyakiti orang yang menyakiti kita, menyerang orang yang menyerang kita. Kita tahan, wal qaziminal ghaiz. Dan setelah kita tahan amarah ini, sehingga kita tidak balas menyakiti orang yang menyakiti kita, wal afini 'anil nas, dia pun mampu levelnya untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain.
Sudah ditahan, dengan lapang hati, lapang dada dia bilang, ya Allah, sakit hati memang, kecewa memang, tapi ya Allah, maafkan dia, mudah-mudahan dia dibukakan hatinya, diberikan hidayah olehmu ya Allah. Ini pandai memaafkan kesalahan orang lain. Wal afini 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang seperti itu, kata Allah, orang yang mohon maaf bisa berinfak di dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Orang yang pandai menahan amarah sehingga tidak mendendam, tidak balas menyakiti. Lalu pun dia mampu memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan orang yang menyakiti kita tidak mampu, belum bisa, belum minta maaf kepada kita, tapi kita mampu memaafkan dia. Maka dia orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dicintai oleh Allah Bapak Ibu, kita dijamin hidup kita bahagia dunia akhirat. Karena Allah sudah mencintai kita. Maka karena begitu besar tingginya orang-orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain, ayo di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan kita mampu menjadi orang-orang yang mendapati atau bisa menduduki posisi level yang tadi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya dengan bisa memberikan maaf kepada orang yang bahkan menyakiti kita. Ada yang bertanya, tapi Ustazah, saya bisa memaafkan, tapi saya susah melupakan. Kan ada yang begitu. Apalagi kalau melihat orangnya kembali lagi perbuatan dia menyakiti. Misalnya ibu, suaminya selingkuh. Misalkan, mudah-mudahan bapak yang ada di hadapan saya tidak ada yang selingkuh ya. Amin. Mudah-mudahan bapak-bapak yang ada di hadapan saya ini adalah insya Allah bapak-bapak yang setia. Bukan setiap tikungan ada, setiap benar-benar setia. Masya Allah. Lalu suaminya minta maaf, bisa memaafkan tapi susah melupakan Ustazah. Maka yang harus kita sadari di dalam diri kita, satu, apa? Sadar bahwa manusia itu memang tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Saya sudah singgung bahwa manusia itu yang manusia, bukan malaikat yang begitu sempurna, tidak melakukan satu kesalahan. Perempuan juga bukanlah bidadari yang tidak pernah melakukan kesalahan. Sadar manusia pasti ada salahnya dan ada dosanya, ada hilafnya. Yang kedua, sadar bahwa apa? Bahwa begitu besar pahala orang-orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Atau mungkin ada bapak yang merasa terhianati, merasa disakiti, merasa ditusuk, ditikam dari belakang, bahkan orang yang begitu dekat dengannya. Maka apa? Untuk bisa melupakan, satu, apa? Jaga jarak dengan dia. Wahjurhum, jaga jarak dengan dia. Dengan apa? Dengan posisi yang begitu baik. Contoh, mohon maaf, kalau ada yang susah melupakan atas kesalahan perbuatan orang lain, yang tadinya follow Instagramnya, unfollow. Jangan lihat lagi status dia. Karena kalau ngeliat status dia, sakit hatinya muncul lagi, ingat lagi perbuatan dia. Maka apa? Jangan lagi kepo urusan dia. Bila perlu tadi unfollow DM-nya, mohon maaf Instagramnya, Facebooknya, bila perlu apa? Blokir nomornya. Sehingga apa? Sehingga kita tidak tahu lagi, mohon maaf, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, postingannya, sehingga apa? Tidak mengingatkan dia. Maka jaga jarak. Ini pernah mohon maaf dialami oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mohon maaf ketika memaafkan Wahsy. Wahsy ini adalah orang yang membunuh paman Rasulullah Hamzah di perang Uhud. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Wahsy atas perintah Hindun
membunuh Hamzah, bahkan mohon maaf perutnya dibelek, diambil ususnya apa yang ada di dalam perutnya pamannya Rasulullah. Lalu ketika Wahsy masuk Islam, Rasulullah bilang pada sama Wahsy, Wahsy, saya sudah maafkan engkau, apalagi kamu sudah masuk Islam, sudah menjadi umatku, menjadi sahabatku, sudah maafkan engkau. Tapi maaf Wahsy, kalau bisa tolong jaga jarak dengan saya. Karena ketika saya melihat wajahmu, saya langsung ingat pamanku. Maka usahakan jangan sering muncul di hadapan saya. Walaupun engkau sudah maafkan saya, kata Rasulullah. Karena apa? Karena saya terus mengingat pamanku dan apa yang engkau lakukan. Artinya sekelas Rasulullah pun orang yang paling ikhlas, orang yang paling sabar, orang yang paling pandai memaafkan. Mohon maaf terkadang belum move on terhadap perbuatan seseorang yang melukai hatinya. Apalagi kita manusia biasa. Maka kalau memang kita belum mampu melupakan perbuatan orang lain yang begitu menyakiti kita, tadi jaga jarak. Jaga jarak sehingga tidak mengingat apa yang sudah dia lakukan kepada kita. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Di Al-Quran pun Allah mengingatkan kita, khuzil afwah. Jadilah seseorang pemaaf. Wa'mur bil urfi. Kalau sudah kita memaafkan, bila perlu kita kasih tahu dia. Jangan suka lagi Ki menyebarkan fitnah, menyebarkan aib seseorang, itu tidak baik. Kasih dia pemahaman. Kalaupun dia masih begitu, wa'arid anil jahilin, kata Allah. Ya udah, mohon maaf, hindarkanlah orang-orang yang bodoh tersebut. Karena sudah dikasih tahu, sudah diberikan nasihat, tetapi dia belum, mohon maaf, belum juga berhenti dari perbuatan yang suka menyebarkan fitnah, menyebarkan aib dan sebagainya. Maka apa? Tinggalkan dia, jauhkan dia, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, bulan yang penuh dengan ampunan ini, Allah saja masih bisa mengampuni orang-orang yang bahkan berbuat dosa sebesar apapun. Ada seseorang yang berbuat dosa sampai membunuh 100 orang, lalu dia ingin hijrah, ingin kembali kepada Allah. Lalu kata seorang ulama, kalau kamu ingin hijrah, kalau kamu ingin bertaubat, hijrah, kamu jangan berada di kondisi atau di lingkungan itu. Pergi kamu ke lingkungan yang bisa mendukung kamu untuk menjadi orang baik. Jadi pendosa ini pun dia apa? Dia hijrah. Dia berpindah tempat, melakukan satu perjalanan, satu tempat yang akan membuat lingkungan dia menjadi orang baik. Tapi ternyata sampai di perjalanan, Masya Allah, meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, dua malaikat, malaikat laknat dan malaikat rahmat, ini berebut ini. Oh, ini jatah saya. Sebagai apa? Dia pendosa. Saya, kata malaikat laknat. Tapi kata malaikat rahmat, oh, ini jatah saya. Karena dia sudah bertaubat. Berantem ini, berselisih. Lalu apa? Lalu kata Allah, lihat perjalanan dia dari tempat dia melakukan dosa ke tempat dia ingin merubah diri. Coba ukur lebih banyak, lebih panjang mana jaraknya. Ternyata setelah diukur, jaraknya lebih dekat kepada tempat dia untuk menuju satu kebaikan, satu lingkungan yang akan membuat dia baik. Ternyata kata Allah, itulah jatahnya malaikat rahmat. Saking rahim, rahman dan ghafurnya Allah. Lah kita yang mungkin juga berbuat dosa, mungkin berbuat salah, kok belum mampu atau tidak mampu memaafkan kesalahan orang lain. Siapa kita? Siapa kita? Masya Allah ya Rahman ya Karim. Apalagi di bulan Ramadan ini. Ayo, yang masih ada sakit hati, usikum binafsi wa iyakum. Saya juga menasihati diri pribadi. Saya pernah merasakan kecewa, merasakan sakit hati. Ayo kita lapangkan hati kita.
kita ikhlaskan hati kita untuk bisa memberi maaf kepada dia. Karena ada orang yang begitu marahnya sampai mengatakan, tidak, aku maafkan kamu sampai kapanpun dan seumur hidupku. Ya Allah, itu kata-kata yang keluar dari bisikan setan dan iblis. Yuwaswisu fi sudurin nas, selalu mewaswasai. Karena apa? Ketika ada orang yang berselisih, itu iblis terus gosok-gosok. Udah, jangan dimaafin, kamu kan sakit hati banget, kamu kan kecewa banget, dia benar-benar nyakitin, udah dipercaya ternyata dia menikah berkhianat. Udah, jangan dimaafin. Itu iblis, setan menggoda kita. Jangan dikalahkan oleh bisikan iblis dan setan, apalagi di bulan suci Ramadan. Karena ketika kita memaafkan, kita memiliki pahala plus. Apa? Rasulullah berpesan kepada kita. Apa pesannya? Sil man qata'aka. Man qata'aka, sambunglah silaturahmi bahkan kepada orang yang memutuskan silaturahmi kepada engkau. Wa'ati man haramaka, berilah sesuatu kepada orang yang bahkan mungkin enggan atau tidak mau untuk memberikan sesuatu. Jadi kalau ada orang yang pelit, Pak Bu, untuk mendapatkan nilai plus, jangan kita balas pelit lagi kepada dia. Bila perlu apa? Kita kasih dia, biar lama-kelamaan dia menjadi malu. Dan yang ketiga, apa nilai plusnya kata Rasulullah? Wa'fu man zolamaka, bahkan berilah maaf kepada orang yang telah berbuat zolim, menyakiti hati kita, menyakiti perasaan kita, melukai, memberikan gores di dalam hati kita. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, agar kita bisa mendapatkan kemuliaan, keistimewaan, menjadi orang-orang hamba-hamba Allah yang spesial, yang istimewa di bulan suci Ramadan ini, sebagaimana ampunan Allah di bulan suci Ramadan ini begitu besar, begitu banyak. Ayo, jangan ada dendam di antara kita. Ketika ada amarah di dalam hati kita, ketika ada dendam di dalam hati kita, yakinlah dendam itu, amarah itu akan mendatangkan penyakit di dalam tubuh kita. Dan salah satu cara untuk menjadi orang yang bahagia apa tadi? Salah satunya memaafkan kesalahan orang lain. Singkirkan keamarahan, singkirkan dendam, emosi sesaat, sehingga apa? Allah akan memberikan anzalas sakinata, menurunkan rasa nyaman, tenang, damai. Itu siapa? Ala qulubil mu'minin, terhadap orang-orang, hati-hati orang-orang yang yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu, hati kita dilapangkan oleh Allah untuk tidak membenci seseorang. Allah memberikan kelapangan hati kita untuk tidak ada dendam di antara kita. Allah melapangkan hati kita agar kita selalu diberikan rasa maaf, menjadi orang-orang pemaaf, sehingga Allah berikan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan di dalam hidup kita, insya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Untuk itu yuk, agar kita diberikan ketenangan, diberikan kelapangan hati, yuk kita sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita calling down, kita tenangkan hati kita tentramkan hati kita. Kalau kita lagi marah, apa? Kalau sedang duduk, sedang berdiri, duduk. Kalau kita lagi marah, ajaran Rasulullah, berwudu, ambil air wudu, lalu sholat 2 rakaat, agar Allah memberikan ketenangan di dalam. Zikrillah tatma'inul qulub. Berzikirlah kepada Allah, maka jiwa-jiwa kita akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله رب المرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب المرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب المرايا أستغفر الله من الخطايا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا نبي السلام عليك يا رسول السلام سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا نبي السلام عليك يا رسول السلام سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك. Mari kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wasika wa azimi sultanik.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna min ibadikas sabirin waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min ibadikal mutawakkilin waj'alna min ibadikas sabirin waj'alna min ibadikal muttaqin. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, aku mohon ya Allah, di bulan suci Ramadan ini Engkau selalu bimbing kami, Engkau tuntun kami, agar Engkau menjadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa sabar, ikhlas terhadap apa yang kami rasakan ya Allah, terhadap apa yang kami alami ya Allah. Ya Allah, ketika Engkau uji hambamu ini ya Allah, berikan kami selalu rasa, selalu berbaik sangka kepadamu ya Allah. Pasti itu adalah yang terbaik untuk kami ya Allah. Ya Allah, ya sarihas sudur, wahai zat yang melapangkan jiwa dan hati-hati manusia. Rabbis rahli sadri, Rabbis rahli sadri ya Allah, lapangkan hati kami, jiwa-jiwa kami, agar kami menjadi hambamu yang bisa mampu untuk bisa memberikan maaf bahkan kepada orang yang menyakiti dan zalim kepada kami ya Allah. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka bimauti husnil khatimah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan radiyatan mardiyah, dalam keadaan Engkau ridho ya Allah, ridho terhadap apa yang sudah kami perbuat di dunia ini ya Allah. Warzuqna taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, berikan kesempatan kami untuk bisa bertaubat sebelum kematian datang kepada kami ya Allah. Ya muqallibal qulub, ya wahai zat yang memutarbalikkan hati manusia, sabbit qulubana ala ta'atik, mantapkanlah, tetapkanlah hati kami dalam ketetapan menjalankan perintah agamamu ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rahman ya rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala kulli niyatin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Dahum subhanakallah tahiyatum fiya salam wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.